welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 13. Di sini ada Kak Kanin. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kak Kanin angkatan 13 ya, Kak ya? Iya, betul Ibu. Nah, sekarang sedang studi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Poltekkes Jakarta 3 ya, dengan jurusan Jurusan kebidanan. kebidanan. Nah, mungkin kita mau ngebahas tentang jurusan kebidanan, apa aja nih mungkin yang dipelajari dan sebagainya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang kebidanannya, mungkin Kak Kanin perkenalkan diri dulu, sapa teman-temannya satu angkatan atau adik-adik kelasnya yang nonton, silakan. Halo teman-teman, kenalin aku Kanindya Pramusti Hilmi Wibowo dari jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Oke, Kak Kanin. Kanin dulu IPA ya, Kak ya? Iya, IPA 4 Ibu. IPA 4. Nah, kita mungkin flashback dulu nih di Poltekkes Jakarta 3. Pada saat itu Kak Kanin itu diterima jalur apa, Kak? Jalur rapot Ibu. Jalur PMDP berarti Iya, ya? PMDP. Jalur PMDP. Kalau jalur rapot berarti masih ingat nggak sih nilainya waktu itu berapa? Kalau koma-komanya sih aku lupa Bu, tapi aku 87, sekian. 87, sekian. Iya. Oke. Nah, selain di jalur rapot Poltekkes, Kak Kanin ini nyoba di jalur lain gak sih? Coba Ibu. Apa aja yang dicoba? Aku coba di SNMPTN. SNM, Terus aku juga coba di ini Ibu yang UNS. PMDK UNS. Iya, PMDK UNS. Udah sih itu doang. Itu Bu. aja. Nah, di PMDK UNS pilih apa, Kak? Sama kebidanan Kebidanan juga. Iya. Diterima, Kak? Enggak Ibu. Enggak ya, Di berarti UNS. emang fokusnya ke kebidanan ya di Iya. PMDK UNS. Iya, betul. Nah, kalau di SNM, Kak, Kalau di SNM itu jauh banget Bu sama kebidanan. apa itu? Aku ambil matematika. Jauh banget ya, Kak ya, matematika. Di mana waktu itu milihnya? Masih Aku ingat nggak? milih di Undip sama di UIN Jakarta. Dua-duanya matematika? Iya, matematika. Oke, terus diterima, Kak? Enggak Ibu. Enggak. Berarti memang rezekinya di kebidanan Iya, ya, Kak, alhamdulillah. finally. Nah, kenapa milihnya kebidanan? Karena dari dulu sih emang pengennya tuh sebenarnya fokusnya kesehatan. Oke. Kesehatan, cuma kan kalau misalkan dilihat ya Bu, kayaknya tuh susah gitu mau masuk kedokteran. Oke. Berarti awalnya kedokteran. Iya, kedokteran. Oke. Susah, terus akhirnya makin kesini makin banyak tahu Bu tentang kesehatan tuh nggak cuma dokter aja, terus juga cari tahu lain. Oh, ada nih kebidanan yang semirip lah Bu ibaratnya. Terus akhirnya tertarik, ya udah coba aja. Oke, ya udah coba Iya. aja akhirnya kebidanan. Akhirnya kebidanan. Karena satu linear lah dengan kedokteran, Iya, sama-sama betul. kesehatan. Betul, Ibu. Dari situ berawal dasarnya memilih kebidanan. Kemudian Kak, setelah masuk kebidanan di Poltekkes, Kak Karin D4 ya? D4 D4. Nah, apa sih sebenarnya yang dipelajari di kebidanan? yang dipelajarin itu sebenarnya sih nggak cuma tentang membantu ibu persalinan Iya, aja. melahirkan ya. Iya, pasti kan orang-orang taunya gitu ya. Iya, Bu. betul, kita betul. cuma ngebantu ibu persalinan, padahal tuh nggak itu aja, masih banyak yang kita pelajarin seperti misalkan kita jadi tahu nih Bu, lebih aware tentang diri kita karena kita belajar fisiologis tentang wanita juga kan Bu, jadi kita tahu. Terus juga bayinya nih Bu, kita juga ngurusin bayinya, Perawatan bayinya. bayi, iya. Oke. Dari dia baru lahir, terus memandikan bayi, bahkan sampai ada massage bayi itu Bu, kita belajar tuh tentang memijat bayi. Oke. Kayak gitu. Karena kan kita tuh asuhannya tuh dari sebelum hamil, program hamil, persalinan, terus Sampai- ibu nifas, terus sampai ke bayinya, itu tuh berkesinambungan semua Bu. Oke, dan itu dipelajari di kebidanan ya, Kak Iya, ya? betul. Oke, enak banget ya, Kak ya. Nah, kemudian apa, Kak? Tadi kan banyak banget yang dipelajari nih. Suka dukanya Suka dukanya selama kuliah. banyak sih ya Bu. Banyak apanya nih? Sukanya atau dukanya? Ya seimbang lah Bu, Seimbang. Apa aja tuh Kalau mungkin? sukanya ya kayak tadi yang udah aku bilang itu Bu, kita jadi aware tentang diri kita, kita lebih tahu tentang fisiologis kita. Jadi kayak mau ngejaga nih kesehatan kita, terus juga kan pastinya nantinya kita bakal hamil Bu. Iya, Jadi betul. lebih
perhatian sama diri kita buat Dan lebih paham ya? lebih paham buat konsumsi makanannya tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oke. Jadi lebih tahu. Terus juga sukanya itu kalau aku lebih menghargai orang sih Bu jadinya. Oke. Karena aku kan juga udah mulai praktek-praktek nih Bu, ke klinik, puskesmas gitu. Aku udah mulai, dan itu berbeda-beda Bu ketemu pasien. Jadi aku lebih bisa peduli sama orang, lebih Oke. perhatian, Lebih peka gitu. juga Lebih ya. peka juga sama orang-orang gitu. Karena juga kan beda-beda ya Bu tiap orang. Terus aku juga ngerasa oh jadi lebih sabar Oke, ngadepin orang. sabar. Emang bidan harus sabar ya? Iya betul Ibu. Oke. Terus kalau dukanya ya Dukanya. Bu, dukanya yaitu Bu, setiap mahasiswa kayaknya struggle-nya tuh tentang di Tugas, tugasnya tuh oke. banyak banget. Terus juga hafalan Bu, karena kita tuh harus hafal struktur tubuh manusia juga. Oke. Sama kayak kedokteran juga Iya, ya berarti ya Kak ya? Di semester pertama tuh aku belajar tentang anatomi dan fisiologis tubuh manusia. Itu aku pelajarin dari ujung kepala sampai ujung kaki kayaknya tuh aku pelajarin. Itu hafalannya tuh banyak banget. Oke. Setelah itu juga kalau misalkan kita praktek Bu di klinik atau di puskesmas rumah sakit, setelah itu tuh kita ada namanya swab. Apa Swab tuh? itu laporan gitu Oh, ha-ha. yang kita tulis dari yang udah kita berikan asuhan kebidanan dari ke ibu itu. Oke. Kita tulis, dan itu tuh banyak banget Ibu, bisa puluhan yang kita Oke. tulis. Untuk satu orang pasien aja ya? Enggak jadi satu orang pasien satu, cuma kan pasien kita tuh sehari banyak, jadi Oke. bisa Banyak puluhan, laporan yang iya, kita banyak kerjakan. laporan, dan itu harus tulis tangan dan nggak boleh ditipex. Oh, nggak boleh ditipek. Iya. Kalau salah diulang lagi Kak? Kalau salah iya diulang, cuma bisa juga dicoret terus nanti kita kasih paraf. Oke. Jadi nggak boleh sembarangan asal Iya, nulis nggak salah boleh gitu ya Kak ya? Iya. Agak ini juga ya, Iya, sering juga ya. betul. Nah, kemudian Kak, kalau di apa namanya, kebidanan kan ya? Iya. Kan kebidanan ada D3, ada D4. Terus ada sekarang tuh kan ada kayak keperawatan profesi nurse dan sebagainya. Iya, betul. Sebenarnya apa sih bedanya tuh? Kan sama-sama ada tuh di Poltekkes. Iya. Bedanya apa Kak? Kalau di jurusan kebidanan Poltekkes sendiri kita ada 2 program studi. D3 dan D4 kebidanan plus profesi. Profesi bidan ya? Iya. Oke, bedanya apa itu Kak? Kalau dari D3 dulu ya, Bu. Nah, oke. kalau D3 ya mungkin kuliahnya lebih cepat ya, terus 3 juga tahun. 3 tahun dan lebih dipersiapkan untuk bekerjanya. Oke. Karena mereka itu dari awal semester udah turun langsung Bu ke lahan praktik, Oke. sedangkan aku baru turun itu semester 3 kemarin. Oke. Iya, kayak gitu. Nah, Dan 4 tahun ya kalau iya, dan aku Kanin. juga 4 tahun, terus karena plus profesi itu Oke. tuh 1 tahun lagi, jadi nanti aku kuliah 5 tahun. Oh, berarti Kak Kanin itu D4 kebidanan plus profesi bidan. Iya. Gitu. Jadi 5 tahun tuh total untuk studinya. Iya betul. Nah, kalau misalnya bedanya yang profesi sama yang enggak apa Kak? Misalnya yang cuma D4 kebidanan udah gitu. Kalau sepengetahuan aku ya Bu, yang aku tahu sekarang ini, kalau kita mau buka praktik sendiri, praktik mandiri di rumah, itu harus punya harus profesi dulu, karena nanti dari profesi itu kita akan dapat STR. Surat ini ya? Iya, kayak Surat izin praktek. izin praktiknya Oke. itu namanya STR. Nah, itu buat kita pegangan buat kita buka praktik mandiri di rumah. Oke, berarti enaknya kalau yang plus profesi bidan itu bisa dapat surat izin prakteknya. Betul. Oke, walaupun mungkin kuliahnya lebih lama ya jadinya ya Iya, 5 lebih tahun. lama. Terus mungkin ada ujian keprofesian ya Kak ya? Iya, ada Ibu, ujian kompetensi nanti Oke. di akhir. Di akhirnya gitu. Wow. Nah, terus nih Kak, kan kebanyakan apa ya namanya ya, struggle-nya orang-orang kesehatan juga adalah ketika mungkin terjun ke lapangan, ke klinik, ke rumah sakit, kayak waktu tidur, waktu istirahat, waktu libur gitu kan. Betul. Kita nggak bisa kayak orang-orang yang selalu libur hari Sabtu atau Minggu atau pulang kerja sore sampai malam bisa istirahat gitu. Iya, Kak Kanin ngalamin itu nggak? Aku udah ngalamin Ibu, waktu aku Udah. dinas di klinik itu kita shift-shiftan. Aku shift itu ada 2 shift, jadi 24 jam. Oke. Jadi aku misalkan masuk dari jam 8 pagi dan aku baru pulang jam 8 pagi besoknya. Oke. Itu aku 24 jam di klinik, ya aku jagain aja. Oke, dan itu harus kuat ya Kak Iya, ya. harus kuat karena
kita boleh kok tidur, bukannya nggak bisa tidur, kita bisa tidur, curi-curi waktu Istirahat. ya, cuma emangnya nggak bisa pules kayak tidur di rumah Iya, gitu. pasti Karena- beda ya iya, karena siklusnya. tiba-tiba aja ada pasien datang mau lahiran kayak gitu Malam-malam. malam-malam, tengah malam. Oke, jadi itu yang mungkin benar-benar harus dipersiapin juga nih mungkin Iya, betul. mentalnya. Mentalnya harus disiapin. Oke, terus apa lagi Kak yang menarik dari jurusan kebidanan sih? Yang menarik yaitu Bu, pasti kan rata-rata mungkin orang-orang tahu kita cuma nolong persalinan aja. Betul. Padahal tuh aku juga dulu taunya gitu Bu. Padahal ternyata enggak, prospek kerjanya tuh luas gitu loh Bu. Kita bisa kemana-mana. Yaitu kita bisa jadi konselor laktasi. Oke. Konselor Untuk laktasi. menyusui ya? Iya, untuk menyusui. Jadi kita tuh kayak pengen anaknya itu ASI eksklusif loh Bu. Betul, betul. Jadi kita berikan dia asuhan ke ibunya, terus bahkan kita ajarin cara memerah ASI gimana kayak gitu. Itu menarik sih Bu menurut aku. Oke. Terus juga aku tuh suka gitu loh Bu, ketemu bayi-bayi, kita mijet bayi-bayi, Oke. belajar mijet bayi-bayi. Oke. Itu juga menarik menurut aku kayak gitu Bu. Oke, dan mungkin menarik juga nih buat yang nonton. Iya. Ya nggak, jadi ternyata kalau mau buka praktek nih bidan gitu kan Iya. di rumah bisa ngambil D4 kebidanan plus Plus profesi profesi. bidan gitu. Jadi udah langsung dapet STR-nya Betul. gitu. Nah, untuk biaya kuliahnya sendiri nih Kak di Poltekkes Iya. gimana sih Kak? Ada termasuk yang high ke atas atau mungkin masih medium, masih terjangkau lah? Kayaknya sih masih terjangkau Ibu, cuma emang kita tuh nggak pakai golongan-golongan. Oke. Kita udah Berdasarkan? ditetapin dari kampus seperti Oh, itu. berarti berdasarkan dari kampus ya Iya, penetapannya. berdasarkan kebijakan kampus langsung bayar segini. Jadi nggak. Tiap jurusan sama atau beda Kak? Oh, beda-beda Ibu tiap jurusan. Range-nya ada di kisaran berapa? Mungkin range-nya itu sekitar kalau di Poltekkes 5 sampai 8 juta sekian. 5 sampai 8 juta sekian, dan tiap jurusan beda-beda Beda-beda. tentunya. Oke. Nah, kalau ngomongin prospek ya Kak, berarti kan ya udah jelas lah ya kebidanan ya jadi bidan. Iya. Ya nggak sih? Prospek kerjanya, tapi mungkin di luar dari itu adakah yang lain gitu, mungkin profesi bidan tapi akhirnya jadi apa gitu. Oh, ada Bu. Apa tuh? Contohnya jadi doula. Doula. Oke. Kalau jadi doula itu kita nemenin ibunya Bu selama proses persalinan itu. Jadi kita kayak kasih afirmasi positif ke ibunya. Jadi ibunya lebih tenang menghadapi persalinannya. Benar-benar. Terus kan soalnya kan yang diharapin dari bidan itu persalinan normal. Betul. Jadi ya kita memberikan afirmasi positif, terus semangat, dukungan agar si ibunya lancar sesuai sama apa yang dia ingin persalinannya kayak gitu. Oke, nah untuk jadi doula itu kalau menurut Kak Kani tuh perlu nggak sih belajar psikologi? Kayaknya perlu sih Bu. Karena kan memberikan afirmasi positif sama Iya, kayak betul. seorang psikolog yang ngasih afirmasi positif buat kliennya Betul, juga betul. kan. Nah itu dipelajari nggak pada saat kuliah? Aku pelajarin Bu waktu Belajar juga ya? kemarin tuh kalau nggak salah semester 3 aku belajar psikologi juga. Oke. Tapi yang aku belajar itu psikologi lebih ke psikologinya perempuan sih Bu, Oke, rata-rata. psikologi Iya. perempuan ya. Gitu. Dari situ mungkin bisa mengembangkan karir jadi doula mungkin. Betul. Atau jadi apa? Konselor laktasi. Konselor laktasi. Iya, atau mau buka baby spa di rumah. Oh bisa juga. Itu Ibu. harus ada surat izin prakteknya nggak? Iya surat izin praktik. Terus juga kita ikut pelatihan Bu. Oh, ikut buat pelatihan. dapet sertifikat. Biar Sertifikat lisensi Iya, ya? lisensi biar kita bisa buka praktik. Gitu. Oke, wow, menarik banget nih sisi lain dari jurusan kebidanan. Nah, kemudian Kak, mungkin kalau ada adik-adiknya nih yang pengen masuk jurusan kebidanan gitu kan, tipsnya apa sih mungkin yang perlu dipersiapin dari sekarang? Pertama ya pasti siapin mental. Otomatis. Yang takut Yang darah. takut darah, iya itu harus disiapin banget. Tapi banyak kok Bu teman-teman aku juga yang awalnya takut darah, lama-kelamaan kita adaptasi, terus bisa terbiasa sendiri. Kayak Oke. gitu. Terus apa lagi? Juga fisik ya Bu mungkin karena kan nanti nggak selamanya kita cuma kerja dari pagi sampai sore, bisa aja kita harus melek 24 jam. Iya, benar-benar. Harus siapin fisiknya juga Oke. kayak gitu. Terus apa lagi Kak? Terus juga
belajar sih ya Bu, harus Otomatis belajar, ya. otomatis belajar terus karena hafalan kita banyak. Oke. Hafalan kita banyak jadi ya dipersiapkan aja kayak gitu. Oke, dan mungkin kalau di SMA jurusan yang relate apa Kak? Biologi sama apa kira-kira? Kalau menurut aku kayaknya biologi sama kimia Bu. Biologi sama kimia ya, Iya, Kak. yang mungkin berkorelasi Iya. pada saat kuliah. Betul. Oke. Karena juga aku ada jurusan untuk bikin obat Bu. Oh gitu. Iya, itu. Berarti sama kayak farmasi dong? Iya, aku juga kaget sih Bu sebenarnya. Uh-uh. Kok pas masuk kok belajarnya banyak banget Oke, gitu. banyak banget semua dipelajarin Iya, gitu ya. dipelajarin. Oke. Iya, Bikin obat itu fokusnya ke untuk apa? Lebih ke misalkan kayak cuma paracetamol sih Bu, Oh, oke. paracetamol terus antipiretik kayak Oke, gitu. di dalamnya kandungannya Iya, apa? kandungannya Diracik. iya diracik Oke. begitu. Tapi mungkin ya secara umumnya aja ya Bu. Nggak yang mendalam Iya, kayak nggak mendalam farmasi kayak ya? farmasi, betul. Oke, wow, menarik banget nih tentang kebidanan. Ada lagi nggak Kak yang pengen disampaikan? Yang pengen disampaikan sih kalau misalkan emang mau masuk jurusan kebidanan harus siapin fisik, siapin Oke. mental, terus juga belajar terus, jangan pantang menyerah gitu aja Bu. Oke, pokoknya harus siapin fisik, mental, dan jangan pernah menyerah. Iya. Gitu. Karena kalau menyerah ya nggak dapat apa-apa. Ya semua butuh perjuangan. Wah, menarik banget ya tentang kebidanan. Mungkin kalau kalian pengen tanya-tanya nih lebih lanjut seputar kebidanan dan Poltekkes ya Kak ya. Itu kan Poltekkes 3 itu lokasinya ada di Pondok Melati ya. Iya, di Pondok Melati, di Jatiwarna. Jatiwarna. Oke, daerah deket Pondok Gede ke sana lah, masih daerah Bekasi, Bekasi, gitu. Jadi lebih deket. Kalau kalian pengen tanya-tanya nih Kak Kanin gimana kuliahnya di Poltekkes dan sebagainya tentang kebidanan dan lain-lain, kalian bisa follow di Instagram Kak Kanin apa Kak? @kanindia_pr. @kanindia_pr. Nanti Ibu tulis di sini, kalian bisa follow di DM ya nanti buat tanya-tanya. Boleh. Gitu. Nah, kalau gitu mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu ya Kak ya. Terima kasih nih udah hadir. Ya, terima kasih juga Ibu. Iya, hari libur kita datang ke sekolah tercinta. Udah lama. Buat nengokin ya. Iya, udah lama nggak Oke. kesini. Nah, kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, Comment and subscribe. subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.